Mari kita simak terlebih dahulu pemirsa terkait dengan penjelasan Pak Mahfud MD kenapa Pak Jokowi itu sangat kesulitan sekali terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset. Pemiskinan para koruptor. Oh ya, perampasan Saya aset, Bro. Perampasan aset, lalu kemudian Prof. Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya. Sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas. Ya. Masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset gitu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset. Ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya, iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera ajukan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu saya pulang, proses diajukan ke DPR. Enggak dibahas sampai sekarang. Prof. Pak Hinca masih ada di dalam. Prof, boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius apa enggak? Karena pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dasar ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Iya. Karena iya itu menuju ke muka mereka ya, wajah mereka. Tapi punya aset. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, enggak bisa Pak DPR-nya. Itu ada di menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, "Oh ya, nanti saya panggil." Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang saya saksinya. Saya saksinya. Presiden tegas kalau dalam hal itu, tapi enggak tahu sekarang kalau tegasnya berubah lagi, enggak tahu. Terakhir begitu ya Prof ya? Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Enggak tahu, saya kan terus keluar. Ya, sampai ketika Prof sudah sampai saya keluar gitu. Ada cerita ketua-ketua partai itu? Ada cerita, ya? Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan, kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Padahal itu ya undang-undang perampasan aset tuh dulu tahun 2018 itu sudah disetujui. DPR sudah setuju. Tinggal pemerintah pada waktu itu belum kompak. Nanti kalau aset itu dirampas tuh yang nyimpen siapa? Ada 3 yang rebutan. Satu kejaksana. Yang aku bilang punya badan pengelola aset. Rampasan. Menteri Hukum HAM. Di tempat kami ada rubasan. Rubasan tuh rumah rampasan, barang rampasan. Itu juga asetnya koruptor. Lalu Menteri Keuangan, itu kekayaan negara dong. Iya kan? DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Nah di situ tahun 18 sudah kembali ke pemerintah dulu, kata DPR. Ya kan? Nah sekarang waktu 2019 lalu Pak Jokowi nyuruh saya, itu kan masalahnya hanya di situ. Ngubah pasal itu aja. Ternyata sesudah di DPR mentah semua, bukan hanya itu.
Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan Pak Mahfud ya. Kemudian ketika kita bicara RUU permasalahan aset, bayangkan saja pemirsa, hampir 2 dekade RUU permasalahan aset ini masih juga belum disahkan oleh pemangku kepentingan di sana, khususnya di DPR. Dari sejak zaman Jokowi memimpin di 2014 sampai 2024 ya, DPR itu terus menolak untuk mengesahkan RUU permasalahan aset. Pertanyaan yang mendasar pun muncul, mengapa ini atau hal ini terjadi? Apakah kedudukan DPR itu jauh lebih tinggi daripada presiden? Dan jika Indonesia dipimpin oleh Jinping, apakah undang-undang bagi koruptor bisa berubah tanpa mengubah sistem? Kan begitu. Nah, DPR ini memang khawatir ya bahwa RUU permasalahan aset bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri nantinya kalau disahkan. Pasalnya DPR itu sendiri banyak anggota yang terlibat dalam kasus korupsi alias menjadi sarang koruptor. Maka tak heran jika mereka menolak untuk mengesahkan RUU yang bisa mengancam posisi dan keberlangsungan mereka di parlemen. DPR memang saya akui memiliki kedudukan yang tinggi sebagai lembaga legislatif. Namun hal ini seharusnya tidak menjadikan mereka kebal terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Nah, sebagai wakil rakyat tentunya ya, dan seharusnya DPR itu juga bersikap transparan dong ya, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Karena banyak narasi liar yang selalu menyebut Jinping. Seandainya negara kita dipimpin oleh Jinping yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas katanya dalam melawan korupsi, apakah kemungkinan besar undang-undang bagi koruptor itu bisa merubah tanpa mengubah sistem? Sering seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu masuk di kolom komentar saya. Nah, itu pertanyaan yang kurang tepat bagi saya soalnya. Karena kenapa? Karena ini Indonesia bukan Cina. Kalau ada pertanyaan jika Jinping memimpin Indonesia kemudian bisa merubah, ya, yang ada itu pemirsa Jinpingnya malah yang dilengsarkan secepatnya dengan beramai-ramai. Ya kalian tahu kan kasus Gus Dur itu kenapa dilengsarkan secara beramai-ramai, bahkan demo di mana-mana kan begitu. Ya sama soalnya. Beliau ingin membakar tikus-tikus yang sudah menguasai lumbung-lumbung tersebut. Tapi sayangnya beliau malah lengser. Saya hanya bisa berharap ya semoga kedepannya DPR bisa lebih peduli terhadap kepentingan kita sebagai rakyat daripada kepentingan pribadi mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Nah, RUU membutuhkan pengesahan oleh DPR untuk menjadikan undang-undang atau untuk menjadi undang-undang. Nah, sedangkan DPR sekarang dari unsur politik ya, menurut Bambang Pacul sepanjang Korea menyetujui RUU tersebut maka bisa disahkan menjadi undang-undang. Nah, dari yang saya lihat di Indonesia, kedudukan DPR dan presiden itu seimbang pemirsa dalam kondisi tertentu. Tergantung komposisi partai koalisi yang pro dan oposisi terhadap eksekutif di kursi DPR. Jika komposisi di DPR ternyata ada satu parpol yang tidak berkoalisi dan sanggup 60% mengisi jatah kursi parlemen, sekaligus menjadi pendukung dan pengusung presiden yang naik, yang jadi katakanlah, maka RUU yang diusulkan pemerintah atau eksekutif ke legislatif akan mudah disetujui untuk menjadi undang-undang. Belum tentu Jinping itu bisa, walaupun di Indonesia sistem parpol politik di RRC ya, itu tentu saja cuma hanya satu parpol saja di Cina. Kemudian pemirsa, mengapa DPR RI ya sangat kesulitan untuk mengesahkan RUU permasalahan aset? Pertama, RUU itu permasalahan aset itu dibuat memang untuk memudahkan proses penyitaan dan pengembalian aset yang didapat secara ilegal. Ya, biasanya dari tindak pidana seperti korupsi dan lain sebagainya. Nah, sebuah inisiatif yang terdengar sangat mulia seperti superhero katakanlah yang ingin membersihkan negara dari kejahatan, tapi seperti yang sering terjadi tampaknya cuma hanya ide yang mulia tetapi ditabrak sendiri dengan realitas politik yang keras. Oh, tentu saja pemirsa, DPR RI ini sangat kesulitan mengesahkan RUU ini ya karena mereka lebih sibuk mengurus hal-hal yang lain seperti drama politik, manuver kekuasaan, dan tentu saja memastikan bahwa semua kepentingan pribadi mereka terjaga. Kritisnya ada beberapa alasan kenapa RUU ini mandek di DPR. Karena satu, kepentingan politik dan ekonomi mereka. Banyak anggota DPR yang mungkin merasa bahwa RUU ini bisa mengancam kepentingan mereka atau konstituen mereka. Apalagi kalau kita bicara soal perampasan aset. Ini berkaitan erat dengan kasus korupsi yang bisa melibatkan banyak pihak yang berpengaruh.
Mereka yang terlibat atau memiliki hubungan dengan pihak yang terlibat mungkin akan merasa terancam oleh regulasi yang lebih ketat. Kemudian yang nomor 2, hambatan ya, kontroversi dan sengketa hukum. Nah, RUU ini juga bisa menghadapi masalah hukum dan kontroversi terkait dengan hak-hak pribadi. Meskipun tujuannya baik, seringkali ada ketidakpastian atau perdebatan tentang bagaimana peraturan ini atau akan diterapkan dan dampaknya terhadap hak milik individu. Dan juga birokrasi dan proses legislasi. Nah, proses legislasi di DPR seringkali lambat dan penuh dengan birokrasi. Ada banyak tahapan dan pihak yang harus dilibatkan. Dan seringkali RUU seperti ini terjebak dalam labirin administratif. Jadi tidak heran kalau RUU ini bisa terkatung-katung bertahun-tahun. Tapi jangan khawatir ya pemirsa, kita semua meski RUU ini masih belum disahkan, DPR RI pasti punya banyak waktu masih untuk merunding hal-hal yang lebih mendesak, seperti apakah perlu rapat pagi atau sore, dan apakah pembelian laptop baru untuk anggota sudah dianggarkan. Dan kemudian pemirsa, intinya kesimpulannya ya, DPR RI ini kesulitan mengesahkan RUU perampasan aset karena kombinasi kepentingan politik yang rumit, potensi kontroversi hukum, dan proses legislasi yang lambat. Jadi jika RUU ini segera disahkan, mungkin kamu perlu sabar terlebih dahulu pemirsa, atau mungkin berharap ada keajaiban legislasi yang bisa mengubah permainan ini. Ya mungkin saya rasa cukup dan saya akan tutup terkait dengan konten kali ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.